Mbak Febriani SSM Hum, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Makasih yang sebanyak-banyaknya karena telah bersedia memenuhi undangan kami dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kemudian yang terhormat juga Ketua MGMP Bahasa Inggris MTS Kabupaten Ciamis beserta guru-guru Bahasa Inggris MTS, dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru Bahasa Inggris anggota MGMP Madrasah Aliyah Kabupaten Ciamis. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan bisa terlaksana. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Bu Ratna berkomunikasi untuk merencanakan kegiatan ini yang sedianya akan dilaksanakan secara tatap muka dan juga daring ya, sebelum ada PPKM diterapkan oleh pemerintah. Namun akhirnya begitu ada PPKM, akhirnya kegiatannya menjadi daring ya, dan waktunya juga diundur ya, sebelum Idul Adha rencananya di awal itu. Dan alhamdulillah ada beberapa hal yang dibahas pada waktu itu, dari mulai kepesertaan sampai juga akhirnya kami mendata peserta dari Madrasah Aliyah ya, dan SRSD dalam menulis berbahasa Inggris. Mohon izin Bapak Misbah, saya mengambil foto Bapak sehingga menggugah motivasi bagi Bapak Ibu guru bahasa Inggris Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya berupaya untuk menampilkan beberapa theoretical review terkait kenapa sih harus menulis dan pendapat Bapak Ibu mengenai menulis itu sulit, dan ternyata tidak hanya perspektif tapi secara teoretikal memang terbukti bahwa menulis itu susah begitu. Kenapa SRSD? Karena pada tahun-tahun sebelumnya, kami pernah melakukan penelitian ini secara skop yang di Unigel yang sudah kami teliti, tetapi pada dasarnya banyak sekali penelitian-penelitian di luar sana yang memang sudah melakukan keefektivitasan dari SRSD ini. Berikan interaksi 70% dulu ke siswanya, lalu selanjutnya adalah 50% seimbang. Bagaimana sih kita bisa bekerja sama dengan menggunakan Google Docs-nya di sini? Saya akan share ini Google Docs-nya di chat box dan silahkan kita isi bersama ya berarti ya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup, dan karena memang kondisinya dan setelah kita melihat beberapa interview atau background dari beberapa pengalaman, memang untuk virtual SRSD ini sedikit susah untuk diterapkan di Ciamis. Kita akan mempelajari bersama, berlatih bersama bagaimana membuat video pembelajaran berbasis SRSD, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan untuk praktek mengajarnya di kelas Bapak Ibu dengan berbagai background tentunya, dengan berbagai interest tentunya, sehingga kita bisa memberikan model pembelajaran, bisa memberikan sumber pembelajaran untuk siswa-siswa kita begitu. Baik Bapak, karena ini Bu Lutfi sekarang sudah masuk dan sebentar lagi, kurang 1 menit lagi jam 9. Berkenan untuk dimulai sekarang Bapak? Baik, silahkan Bu, silahkan. Pembelajaran abad 21 seperti saat ini. Kemudian memberikan penekanan pada proses pembelajaran ketika kita menyusun media, ketika kita mengembangkan materi menggunakan PPT atau Google Slide, maka penekanannya adalah pada proses pembelajaran. Kemudian menyajikan kegiatan belajar yang aplikatif, yang menggunakan aplikasi aplikatif dengan menggunakan aplikasi tertentu, dan mengembangkan kemandirian dan keterampilan sosial. Nah, ini yang menjadi karakteristik pembelajaran berbasis TIK yang perlu kita ketahui, bahwa pada intinya bahwa media yang kita gunakan ini akan membantu aktivitas proses pembelajaran itu, meskipun pembelajaran tidak kita lakukan secara tidak tetap muka langsung. Misalnya seperti saat ini.
Kemudian tujuan pembelajaran berbasis TIK atau online itu yang pertama adalah memperkaya informasi, kemudian memperlihatkan hubungan yang bermakna ya antara materi satu dengan materi yang lainnya, dan pemahaman materi itu secara utuh. Ya, ini yang juga perlu kita cermati ketika nanti Bapak Ibu menyusun pembelajaran berbasis TIK. Ya, meskipun nanti kita hanya pada PPT dan Google Slide ya Bapak Ibu, termasuk nanti bagaimana kita menulis bersama ketika ada tugas bersama, kemudian kita gunakan Google Doc ya untuk berdokumen ya untuk berkolaborasi dengan yang lain, bisa saling mengedit, bisa saling mengoreksi misalnya apa yang kita tulis itu menggunakan Google Doc. Kemudian prinsip yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berbasis TIK itu yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, seperti harapan pembelajaran abad 21 saat ini yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mau tidak mau sebagai guru yang merupakan garda terdepan ketika melaksanakan pembelajaran, maka hadirnya teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, sebagai guru kita harus melakukan penyesuaian sebagai bagian dari refleksi yang perlu kita lakukan, termasuk pembelajaran yang harus berpusat pada siswa. Ini harapan pembelajaran abad 21 yang sedang kita lakukan saat ini, di saat yang bersamaan pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berlalu. Ya, tetap pembelajaran itu perlu berpusat pada siswa, sehingga perlu kita kemas pembelajaran itu. Nah, salah satunya adalah berbasis TIK. Berbasis TIK itu bisa saja PPT, itu maksudnya. Ya, banyak sekali nanti pembelajaran berbasis TIK itu apa saja. Ada yang menggunakan perangkat ya, lunak, kemudian ada yang menggunakan perangkat keras misalnya. Perangkat kerasnya itu apa, perangkat lunaknya apa, nanti kita juga di situ. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran berbasis TIK yang kedua itu adalah fleksibel. Ya. Artinya bagaimana kita bisa mengaitkan berbagai konsep atau materi pembelajaran. Nah, misalnya dalam materi tertentu kan tidak hanya satu konsep kok saja ya, kita bisa mengaitkan beberapa sub-sub konsep itu secara baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Jadi sebelum kita menyusun materi, maka kita perlukan analisis, kita perlukan kajian tentang karakteristik anak didik kita. Itu bagian dari tugas kita Bapak Ibu sebagai guru. Ya, mengetahui karakteristik peserta didik itu perlu kita identifikasi. Sehingga ketika kita menyusun materi pembelajaran, maka materi itu memang perlu tidak ya untuk anak didik kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Karakteristik anak didik kita itu kan bermacam-macam ya. Setiap siswa berbeda dengan siswa yang lain, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, tapi bagaimana kita mengemas perbedaan itu ke dalam sebuah proses pembelajaran yang bermakna. Nah, jangan perbedaan karakteristik peserta didik itu menjadi sebuah masalah bagi anak didik. Bagaimana kita bisa mengelola perbedaan karakteristik peserta didik itu dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah pembelajaran itu perlu menyenangkan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris, saya yakin gampang itu untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan itu. Saya yang basicnya juga terkadang di samping teknologi pendidikan, saya S1-nya saya adalah pendidikan matematika. Ya, matematika itu kan awal dulu itu menjadi pelajaran yang dihindari oleh anak didik kita. Tapi bagaimana seorang guru dan kita bisa mengemas pembelajaran itu supaya bisa menyenangkan. Misalnya kita bisa desain pembelajaran selingi dengan game misalnya. Nah, itu perlu kemampuan mendesain media pembelajaran. Nah, di samping materi juga ada game misalnya saja. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristiknya adalah bermakna. Nah, artinya pembelajaran yang kita kembangkan itu dapat memecahkan masalah nyata dalam kehidupan
sehari-hari anak didik kita. Jadi pembelajaran yang diawali dari kegiatan-kegiatan atau pengalaman nyata itu sangat disarankan pembelajaran apa?